Shopee COD, Shopee COD, bayar langsung di tempat. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sisman Chandra Priadi, mahasiswa Unpas Fatmawati Bengkulu, program studi komunikasi penyiaran Islam. Dan di sini masih bersama Kak Faisal ya. Di sini saya akan menanyakan seputar di sini saya akan mewawancarai yaitu pendai kita yaitu Kak Faisal, salah satu seorang pendai kita yaitu Kak Faisal. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai soal pendai. Yang pertama nih Kak, Ya. sebelum kakak berdakwah pasti ada strategi-strategi yang digunakan oleh kakak ketika kakak menyampaikan berdakwah kepada di organisasi atau di luar organisasi, dan strategi dakwah apa yang biasa kakak gunakan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Baik, pertanyaannya terkait dengan strategi ya, atau perencanaan sebelum kita berdakwah. Sebenarnya kita banyak metode untuk menyampaikan, dan kita juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu bagaimana Rasulullah mengatakan ya, sampaikan dakwah itu ya sesuai dengan bahasa umatnya. Kalau misalnya kita menemukan orang yang bisa dibilang ya secara pendidikan dia bicara tentang yang umum, maka kita bicara yang umum. Tapi kalau kita bicara tentang akademisi yang sudah tinggi ya, titel dan sebagainya, pemikirannya sudah luas, maka itu juga perlu dengan dakwah yang lebih intens, yang lebih baik lagi strateginya. Dan itu juga bisa kita petakan gitu kan. Dan tergantung bagaimana kita menghadapi lawan dakwah kita, pada objek dakwah kita. Berarti strategi yang digunakan oleh kakak itu sesuai tuntunan yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Terus bagaimana cara penyampaian materi dakwah yang biasa kakak sampaikan kepada pendengar atau mat'u sendiri? Gimana ulangi? Bagaimana cara penyampaian materi dakwah yang biasa kakak sampaikan kepada pendengar atau mat'u? Materi yang disampaikan. Oh, biasanya itu tadi banyak metode kan, banyak cara, dan salah satunya terkadang kita juga menyampaikannya ya melalui ceramah langsung ya, berkisah ataupun materi secara umum. Dan itu bisa juga kita juga dalam hal berdiskusi ya, berdiskusi langsung dalam studi kasus ya, di lapangan misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari mat'u kita ya, untuk dia mempunyai masalah tertentu dan kita bisa menjawabnya dan juga mendiskusikannya. Karena inti dari kita menyampaikan dakwah itu bukan hanya kita tersampaikan ya apa yang kita ingin sampaikan, tetapi bagaimana juga objek dakwah kita itu paham ya terhadap apa yang kita sampaikan. Maka proses itu bukan hanya satu arah saja, maka perlu ada diskusi juga. Berarti cara penyampaian materi dakwah yang biasa kakak lakukan yaitu tadi misalnya ceramah kan, materi secara umum atau melalui media diskusi gitu kan. Ya. Terus metode dakwah yang sering digunakan tadi kan yaitu diskusi dengan secara umum tadi ya enggak? Ya. Dan mengapa Anda menggunakan metode yang kakak bicarakan tersebut? Ya kondisi sih ya. Dari kondisi
misalnya kita itu tadi kan, maksudnya kira-kira efektif nggak dalam penyampaian itu. Terkadang bisa melalui ceramah saja itu bisa efektif, tapi kalau misalnya mau diskusi ya terkait dengan materi-materinya, itu juga lebih efektif lagi ya. Terus mengenai tujuan utama dalam berdakwah itu, apa tujuan utama dalam berdakwah itu, Kak? Ya, Mengenai tujuan-tujuannya. tujuan dakwah jelas ya, bagaimana kita berdakwah diajarkan dalam Islam untuk bisa mengerti ya arti dari dakwah itu sendiri. Dakwah artinya adalah mengajak kepada apa ya, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan Allah Subhanahu wa taala itu harus menjadi tujuan utama gitu, yaitu kita menuju Allah. Maka menuju Allah, maka karena Allah itu, karena ridha Allah, bukan karena yang lain. Jadi juga mengenai dengan tujuan-tujuan itu. Intinya itu tujuan utama dalam berdakwah itu mengajak atau menyeru di jalan kebaikan Ya. atau di jalan yang benar. Di saat kakak berdakwah, apakah ada kendala atau hambatan yang terjadi saat kakak berdakwah? Dalam hal berdakwah tentu ya kita memiliki banyak, kalau saya bilangnya bukan hambatan, tapi itu tantangan ya, tantangan bagi kita dalam berdakwah. Tentu ya, jalan itu tidak selamanya mulus, tidak selamanya enak untuk dijalani ya, tetapi ada onak dan duri juga. Berarti suatu hambatan atau kendala yang terjadi kepada kakak itu kakak jadikan tantangan. Ya. Dan apakah ada persiapan kakak sebelum berdakwah? Ya baik, kalau persiapan mungkin ya jelas ya, kita persiapan materi ya, tapi apa yang kita sampaikan itu harus tertata rapi ya dalam hal menyampaikan materi-materi dakwah. Dan juga yang perlu disiapkan itu ya, yang lebih penting lagi adalah menyiapkan ruhiyah ya. Ruhiyah kita dalam kita sebelum kita menyampaikan dakwah itu. Karena apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebaikan ya, dan tidak mungkin kebaikan itu disampaikan oleh orang-orang yang tidak baik lebih dulu. Maka penting kita untuk menyampaikan itu lewat hati kita ya, bukan hanya lisan saja, bukan hanya materi-materi saja. Tentu itu semua orang bisa menyampaikan, mengutip ya, bisa saja. Tetapi terkadang orang bisa mengajak dalam dakwah itu walau dengan beberapa kata saja, dengan ruh yang kuat ya, karena dia menjaga ya dari hal-hal maksiatan, ataupun dia banyak ibadahnya gitu, dan menjaga hatinya tetap ingat kepada Allah, maka itu bisa tersampaikan dengan baik dakwah itu. Berarti cara persiapan kakak sebelum berdakwah itu yang utama dan paling utama itu menyiapkan materi supaya materi yang disampaikan itu ada. Ya. Untuk sasaran dakwah itu sendiri paling efektif ketika melakukan kajian dakwah, siapakah sasaran dakwah yang paling efektif ketika melakukan dakwah? Secara umum ya, kita semua perlu dakwah itu. Kita perlu nasihat, perlu kita nyampaikan ya. Dan tidak menutup kemungkinan semuanya bisa kita dakwahi ya. Tapi kalau kita dalam lingkup kemahasiswaan ya, dan juga kita lihat orang yang paling bisa diajak ya berpikir hal-hal yang rasional gitu ya, apalagi dalam hal agama kita, untuk bisa
menjadi penyeru gitu ya di dalam dakwah, maka lebih efektif di kalangan mahasiswa itu. Oh, berarti lebih efektif ke kalangan mahasiswa karena kita sebagai mahasiswa juga kan ya. Untuk bagaimana respon atau tanggapan pendengar atau makmum tadi terhadap kajian dakwah yang kakak sampaikan? Ya kurang tahu saya kalau misalnya itu maklunya kan Ya. terkait dengan dia tersampaikan dengan beliau, ya insya Allah ya kita juga berharap bahwa itu bisa diterima dengan baik dan juga bisa menggerakkan dirinya untuk bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bukan saya yang memberikan hidayah, bukan kita seorang dai untuk menyampaikan ya, tugas kita hanya menyampaikan, tetapi terkait dengan hidayah itu sampai kepada objek dakwah kita, itu adalah bagaimana dia juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah itu atau tidak. Jadi bukan dari maunya dari sendiri. Dan apakah kajian dakwah yang kakak lakukan mempunyai agenda atau jadwal tersendiri ketika kakak berdakwah? Apa seminggu itu ada sekali 2 kali berdakwah? Bagaimana? Kalau saya nggak tentu. Nggak tentu ya? Mungkin hanya itu saja kak yang saya dapat tanyakan seputar dai. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada kakak yang telah mengizinkan untuk mewawancari kakak. Sama-sama. Baiklah, kepada kakak siapa kak? Pak Faisal. Kak Faisal, saya ucapkan terima kasih. Guys, ayo berpikir jernih. Mitosnya ada minuman yang bikin cepet kaya atau enteng jodoh. Padahal semua tergantung usaha. Mending Sprite. Nyatanya ini minuman jernih dengan rasa lemon yang nyegerin banget. Sprite nyatanya nyegerin. Masih bersama saya Desmond Chandra Pradi, karena kita tadi sudah mewawancarai salah seorang dai kita yaitu Kak Faisal Haris. Di sini saya akan mempertanyakan kepada makmum kita atau pendengar kita mengenai tentang apa yang disampaikan dakwah tersebut. Di sini masih bersama saudara Ibn Herlanda. Baiklah, kepada saudara Ibn Herlanda, langsung saja. Apa alasan saudara mengikuti kajian dakwah yang disampaikan oleh Kak Faisal Haris tadi? Alasan saya mengikuti kajian dakwah tersebut yang pertama adalah karena saya sudah menjadi bagian dari organisasi yang diampu atau diketuai oleh Kak Faisal Haris tadi, dan dia rutin berdakwah pada kami sesama organisasi mengenai banyak materi yang mungkin berhubungan dengan program zaman sekarang dan lain sebagainya. Dan yang kedua, saya juga orang yang senang gitu mengikuti kajian dakwah, dan pas juga dia sering berdakwah, jadi saya mengikuti agenda tersebut. Itu alasannya. Berarti dengan begitu alasannya yang dapat saudara Ibu Herlanda dapat jelaskan. Tentunya mengapa saudara Ibu Herlanda sendiri senang mendengarkan kajian dakwah yang disampaikan oleh Kak Faisal Haris? Saya senang karena penyampaian yang dia sampaikan itu lebih tenang, santai. Terus tuh beliau berdakwah juga terkadang mengajak kami berdiskusi kan, secara berdialog, menanyakan dan lain sebagainya. Dan ketika beliau ceramah, materi yang disampaikan pun sesuai gitu dengan konteks yang ada sekarang, dan juga sesuai dengan kapasitas yang kira-kira disampaikan untuk mahasiswa. Berarti untuk penyampaian materi tersebut mudah untuk dicerna kepada mahasiswa gitu ya? Ya, itu salah satunya. Nah, dan juga menurut saudari Benelana sendiri, bagaimana penyampaian, cara dia menyampaikan materi dakwah tersebut, dan apa yang Anda rasakan ketika dia menyampaikan dakwah tersebut?
Ya, ketika seorang berdakwah bukan hanya sekedar ke Faisal Harits itu siapa saja ya. Ketika kita belajar, apalagi terutama itu adalah belajar ilmu agama, kita akan mendapati suasana hati yang tenang karena kita mendapatkan sesuatu yang baru, dan juga pastinya mudah-mudahan majelis tersebut dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadikan hati saya tenang. Makanya saya senang mengikuti kajian dakwah, bukan hanya dari beliau tapi juga dari yang lain jika ada waktu dan tempatnya. Oh, jadi cukup begitu saja pertanyaan masalah dengan Bang. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam mewawancari atau menanyakan tentang persoalan mad'u dan dai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.